Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gisa Nurintan dengan NIM 3311201044 dari Farmasi B angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review 3 jurnal dengan metode yang berbeda. Dengan yang pertama, judul artikel ini validasi metode analisis kromatografi cair kinerja tinggi untuk penetapan kadar amoksisilin dalam plasma secara in vitro menggunakan metode KCKT, yang dimana proses validasi dilakukan untuk memastikan bahwa metode analisis yang dilakukan sudah cukup memenuhi persyaratan untuk uji kesesuaian sistem. Linearitasnya mendapatkan nilai R sama dengan 9,409, lalu akurasinya kurang dari 15 kecuali pada konsentrasi 3 mikrogram per mili. Presisinya yaitu kurang sama dengan 15, batas deteksinya 2,5 mikrogram per mili, dan batas kuantitasnya 8,36. Validasi dilakukan dengan uji perolehan kembali, uji presisi intrahari dan interhari, serta uji batas deteksi dan batas kuantitas. Hasil validasi menunjukkan bahwa metode yang telah divalidasi bisa digunakan untuk penetapan kadar amoksisilin. Lalu judul yang kedua, pengembangan metode ekstraksi fase padat terdispersi berbasis karbon aktif untuk pemisahan amoksisilin dalam urin, yaitu menggunakan metode DSPE, yang dimana proses validasinya itu komponen validasi metode yang dianalisis meliputi limit deteksi LOD dan limit kuantifikasinya atau LOQ, koefisien korelasi atau R2, persentase pemulihan dan simpangan baku relatif. Limit deteksi ditentukan pada masing-masing konsentrasi larutan standar amoksisilin dengan menghitung standar deviasi. Validasi metode dilakukan menggunakan metode penambahan standar. Kinerja metode dianalisis menggunakan sampel urin yang telah diadisi dengan standar. Hasil validasi metode ditunjukkan pada tabel 3 dan gambar 4 yang akan ditampilkan di slide berikutnya. Lalu untuk judul artikel yang ketiga itu saya menggunakan metode UPLC atau MS, yang dimana validasi metodenya itu penentuan batas deteksi LOD dan batas kuantifikasi LOQ-nya untuk amoksisilin dan clavulanat, penentuan linearitas, presisi, akurasi, dan stabilitas metode, penentuan efisiensi ekstraksi dan pemulihan untuk amoksisilin dan clavulanat dalam plasma manusia, penerapan metode pada studi farmakokinetik pilot pada sukarelawan sehat setelah pemberian tunggal kombinasi amoksisilin atau clavulanat secara oral. Dari data tersebut, nama obatnya amoksisilin, struktur kimia seperti gambar tersebut yang saya dapatkan. Untuk artikel atau judulnya itu validasi metode kromatografi cair kinerja tinggi untuk penetapan kadar amoksisilin dalam plasma secara in vitro itu dengan menggunakan matriks zat aktif amoksisilin atau plasma darah, yang dimana preparasi sampelnya itu ekstraksi plasma darah menggunakan metode sentrifugasi dan pelarut organik atau metanol dengan menggunakan metode analisis kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT dengan detektor UV 230 nanometer. Lalu judul yang kedua itu saya menggunakan matriks plasma manusia, preparasi sampelnya pengambilan sampel plasma manusia setelah pemberian tunggal kombinasi amoksisilin atau clavulanat secara oral pada sukarelawan sehat dengan metode analisisnya UPLC atau MS. Lalu untuk judul yang ketiga ini menggunakan matriks urin, preparasi sampelnya sampel urin diperoleh dari relawan yang sehat dan tidak mengonsumsi antibiotik golongan penisilin dalam 14 hari terakhir dengan menggunakan metode analisis DSPE yang dikombinasikan dengan spektrofotometer UV visible. Selanjutnya untuk kesimpulan dari metode KCKT ini, dalam dokumen tersebut itu nilai LOD dan LOQ-nya tidak disebutkan secara spesifik, namun terdapat informasi bahwa uji batas deteksi dan batas kuantitasnya dilakukan pada metode analisis KCKT untuk penetapan kadar amoksisilin. Proses validasi dilakukan untuk memastikan bahwa metode analisis yang sudah dilakukan sudah cukup memenuhi persyaratan untuk uji kesesuaian sistem linearitas, akurasi, presisi, batas dan deteksi dan batas kuantitas. Hasil validasi menunjukkan bahwa metode yang telah divalidasi bisa digunakan untuk penetapan kadar amoksisilin. Lalu untuk artikel yang menggunakan metode UPLC atau MS ini tidak di dalam kutipan jurnal yang diberikan informasi tersebut, mungkin terdapat pada bagian lain dari jurnal tersebut atau pada tabel yang tidak disertakan dalam kutipan tersebut. Di sini ada gambarnya untuk nilai LOQ itu 0,9
8023 ini. Namun untuk LOD-nya tidak disertakan. Untuk metode DSP ini, nilai LOD dan LOQ-nya 1,17 ppm untuk LOD dan 3,56 ppm untuk LOQ. Sedangkan untuk tanpa ekstraksi adalah 1,72 untuk LOD dan 5,16 ppm untuk LOQ. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya proses ekstraksi menggunakan metode DSPE, sensitivitas deteksi meningkat dan nilai LOD dan LOQ menjadi lebih rendah. Jadi untuk kesimpulan dari 3 jurnal ini, lebih baik menggunakan metode KCKT karena dari uji-uji kesesuaian sistem linearitas, akurasi, presisi, batas deteksi, dan batas kuantitasnya itu sudah cukup memenuhi persyaratan dibandingkan dengan jurnal yang menggunakan metode UPLC atau MS atau metode DSPE. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.